Selamat datang di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SIPP Kementerian Perhubungan. Melalui video ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi SIPP dengan menggunakan jenis akun subadmin instansi atau peserta penyelenggara pelayanan publik. Dalam aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SIPP ini, terdapat dua jenis akun untuk bisa login ke dalamnya, yaitu akun admin instansi dan akun subadmin instansi. Siapa admin instansi? Admin instansi adalah pegawai atau yang ditunjuk sebagai operator pengelola akun SIPP dari unit kerja, bagian organisasi pada tingkat eselon 1 Kementerian Perhubungan, ataupun pada tingkat kantor pusat BUMN. Tugas admin instansi adalah: pertama, melakukan pengisian profil. Kedua, memantau progres pengisian F01. Siapa subadmin instansi? Subadmin instansi adalah pegawai dari unit penyelenggara pelayanan publik yang disingkat dengan UPP, yang ditunjuk sebagai operator atau pengelola akun SIPP pada tingkat unit penyelenggara pelayanan publik UPP. Tugas subadmin instansi adalah: pertama, melakukan pengisian profil UPP. Kedua, melakukan pengisian dan submit F01 sesuai dengan jawaban pertanyaan yang telah dijawab atau disiapkan terlebih dahulu oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara login ke aplikasi SIPP menggunakan akun admin instansi dan akun subadmin instansi. Sebelumnya, pastikan Anda sudah mendapatkan data login ke dalam aplikasi SIPP. Username dan password ini bisa Anda dapatkan dengan mendaftarkan email kepada admin nasional SIPP Kementerian Perhubungan. Setelah email terdaftar, Anda dapat mengecek kembali email Anda karena username dan password untuk masuk ke aplikasi SIPP akan dikirimkan kembali oleh admin nasional melalui email Anda. Selanjutnya, silahkan kunjungi website aplikasi SIPP melalui link berikut ini: sipp.debhub.go.id. Lalu, klik login pada menu bagian atas kanan website. Setelah muncul pop-up, silakan login menggunakan email dan password Anda. Bagi Anda yang baru pertama kali login ke dalam aplikasi SIPP ini, silakan melakukan penggantian password terlebih dahulu demi menjaga keamanan akun dan privasi Anda. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian data kelengkapan profil Anda. Ini adalah halaman beranda akun admin instansi dan akun subadmin instansi setelah Anda login. Untuk melakukan pengisian kelengkapan data profil, klik menu bar profil, lalu isi semua pertanyaan pada tab kolom profil instansi yang diminta. Setelah pengisian profil lengkap, klik simpan data profil. Setelah profil instansi terisi lengkap, lanjutkan klik menu tab pelaksana dan isi secara lengkap dengan data pegawai yang menjadi admin instansi maupun subadmin instansi sesuai kolom yang disediakan. Dalam sistem aplikasi SIPP ini, untuk dapat menentukan indeks pelayanan publik atau IPP, terdapat 3 modul formulir yang perlu diisi, yaitu: pertama, F01 yang diisi oleh unit penyelenggara pelayanan publik atau UPP yang terdiri dari 6 aspek. Kedua, F02 yang diisi oleh evaluator independen yang terdiri dari 6 aspek. F02 dapat diisi oleh evaluator independen setelah F01 dan F03 selesai diisi. Ketiga, F03 yang diisi oleh pengguna jasa atau pengguna layanan yang terdiri dari 5 aspek. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian F01 oleh subadmin instansi atau peserta unit penyelenggara pelayanan publik atau UPP. Di dalam F01 terdapat 6 aspek indikator, yaitu: 1. Aspek kebijakan pelayanan dengan bobot 30%. 2. Aspek profesionalisme SDM dengan bobot 18%. Ketiga, aspek sarana dan prasarana dengan bobot 15%. Keempat, aspek sistem informasi pelayanan publik dengan bobot 15%. Kelima, aspek konsultasi dan pengaduan dengan bobot 15%. Keenam, aspek inovasi dengan bobot 7%. Sebelum melakukan pengisian F01, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen elektronik atau soft file.
Dan mohon diperhatikan, untuk setiap dokumen yang disubmit, maksimal 5 MB. Untuk data foto, disarankan digabung dan dikonvert menjadi file PDF. Setelah selesai melakukan pengisian pertanyaan pada masing-masing aspek kategori di F01, harap diingat untuk selalu mengklik simpan jawaban atau save. Dokumen elektronik atau soft file yang dibutuhkan sebagai berikut. Selanjutnya, Anda dapat mempersiapkan beberapa data foto dalam bentuk elektronik untuk pengisian, antara lain, mari kita lanjutkan untuk pengisian F01. Silakan klik masuk ke menu indeks pelayanan publik, lalu pilih pengisian kuesioner. Klik F01 untuk memulai pengisian. Perhatikan tanggal akhir pelaksanaan evaluasi. Karena jika sampai dengan akhir tanggal berlaku, belum dilakukan pengisian atau belum disubmit, maka akan mempengaruhi nilai akhir IPP. Kemudian, klik isi kuesioner untuk memulai. Di dalam F01, terdapat 15 kategori pertanyaan yang semuanya harus Anda input jawabannya. Setiap pilihan jawaban yang dipilih akan mempengaruhi pertanyaan di bawahnya. Beberapa pertanyaan perlu dilampirkan dokumen pendukung. Maksimal ukuran file 5 MB dengan format file JPEG atau PNG atau DOC atau PDF. Jika dokumen berjumlah lebih dari satu, maka perlu digabungkan dahulu ke dalam satu file dengan format yang diterima oleh sistem. Jika semua pertanyaan dan dokumen yang diminta telah dilengkapi, lalu klik simpan jawaban setiap selesai mengisi jawaban untuk setiap kategori pertanyaan. Apabila muncul peringatan seperti ini, berarti terdapat dokumen yang belum Anda upload. Pastikan Anda telah melampirkan file atau dokumen untuk setiap pertanyaan yang meminta dokumen bukti dukung. Perhatikan nomor terisi. Ini adalah nomor untuk melihat jumlah pertanyaan yang sudah terjawab. Setiap setelah melakukan penyimpanan jawaban, pengisian jawaban selanjutnya dapat ditunda atau tidak dilakukan bersamaan. Jawaban yang sudah disimpan masih dapat dilakukan perubahan atau editing. Untuk melanjutkan pengisian jawaban, klik F01. Untuk mengedit jawaban, Anda dapat melakukan sebagai berikut. Klik Edit Jawaban. Setelah selesai melakukan semua pengisian jawaban, harus selalu dipastikan untuk klik Simpan Jawaban. Setelah menyimpan jawaban, selanjutnya klik Submit ke evaluator jika semua kategori jawaban telah terisi. Setelah melakukan klik Submit ke evaluator, akan muncul pop-up penegasan bahwa Anda telah yakin dengan jawaban yang Anda berikan. Lalu klik OK jika semua jawaban telah sesuai. Setiap F01 yang telah disubmit ke evaluator, Anda sudah tidak dapat lagi melakukan pengeditan. Sebagai unit penyelenggara pelayanan atau peserta, Anda hanya dapat melihat jawaban. Setelah dilakukan pengisian dan penyampaian F01, evaluator atau tim penilai independen dapat melakukan spot check dan validasi atas kebenaran pengisian F01 yang Anda berikan. Evaluator memiliki hak untuk mengubah F01 yang telah diisi apabila terdapat perbedaan dengan kondisi nyata di lokasi. Selanjutnya, untuk melengkapi evaluasi pelayanan publik ini, subadmin instansi atau peserta UPP wajib meminta pengguna jasa atau pengguna layanan untuk menjadi responden dalam pengisian F03. Tahap berikutnya, kita akan masuk ke tata cara pengisian F03 oleh responden dari pengguna jasa atau pengguna layanan. Pada saat bersamaan dengan pengisian form F01, Anda dapat juga langsung menyebarkan F03 kepada pengguna jasa layanan atau responden dengan jumlah yang telah ditentukan. Terdapat beberapa cara, yaitu pertama, silakan klik salin link evaluasi F03 untuk mendapatkan akses pengisian kuesioner F03. Kemudian, kirimkan melalui email atau sebarkan melalui aplikasi Messenger yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan atau responden. Atau bisa juga disebarkan melalui media informasi, media sosial yang Anda miliki. Adapun cara kedua dengan cara offline, yaitu mencetak F03 dari link yang telah disediakan,
kemudian disebarkan kepada pengguna jasa layanan atau responden untuk diisi, dan hasilnya dikirimkan kepada panitia melalui email pptb@debhub.go.id. Ini adalah tampilan kuesioner F03. Ikuti petunjuk untuk mengisi kuesioner. Selanjutnya, masukkan nomor HP responden, kemudian klik mulai. Ini adalah tampilan pertanyaan pada F03 yang harus diisi. Demikianlah video panduan pengoperasian akun subadmin instansi atau peserta unit penyelenggara pelayanan publik pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SIPP Kementerian Perhubungan. Jika ada kendala dalam pengoperasian akun, dapat menghubungi panitia melalui email pptb@debhub.go.id. Semoga video tutorial ini dapat membantu Anda dalam pengisian aplikasi SIPP dengan baik dan benar. Semoga berhasil. Terima kasih.